Selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Turuna GPB Markus tanggal 5 April 2020. Ibadah kali ini akan dipandu oleh Kak Kesita dan plan firman kita hari ini adalah Katata. Siapkan diri sebelum beribadah ya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah adik-adik. Sebelum memulai ibadah kita, adik-adik yang belum saat teduh, boleh untuk saat teduh terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik? Sehat-sehat dong? Puji Tuhan kalau adik-adik semuanya sehat. Kita memasuki ibadah dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu.
Dan pelajaran firman pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Tata. Yeay! Shalom, selamat pagi adik-adik. Pastinya luar biasa ya. Gimana nih kabarnya? Pastinya baik ya semuanya. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan berkat yang telah Kau limpahkan Bapak bagi kami semua. Terima kasih juga untuk setiap penjagaanmu yang begitu luar biasa Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, akan membaca firman-Mu, dan kami juga akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau saja Bapak yang memberkati firman ini. Biarlah firman ini mau masuk dalam hati dan pikiran kami, dan bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, serta kami juga bisa melakukannya. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak, yang telah menyakiti hatimu banyak orang Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari, ada yang tahu terambil dari mana? Yep, Anda benar. Dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Alkitabnya pasti sudah disiapkan dong ya. Harus. Pasti udah pada mandi, wangi lagi, ya kan? Sama kayak kata Tata. Jadi sudah dapat semuanya. Kita akan baca bersama-sama Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Oke, kita akan membacakannya bersama-sama. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow. Tahu perikopnya apa hari ini? Ayo. Ada loh di atas. Hal menghakimi adik-adik. Wow. Bacaan kita hari ini tentang hal menghakimi. Firman Tuhan pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali adik-adik. Ayo, dari judulnya saja kita udah tahu bisa kita terka-terka hal menghakimi. Aduh, gimana ya? Berat ya, susah dilakukan. Aku nggak bisa deh. Pemikiran-pemikiran seperti itu harus kita hapuskan adik-adik. Pas kita baca aja hal menghakimi, bisa nggak ya? Kayak gue nggak bisa deh, susah deh. Ayo, yang berpikir seperti itu dihapus. Tidak boleh berpikir seperti itu. Jadi kita hilangkan tuh kata-kata itu dari hati. Terus kita bilang, kita pasti bisa. Asik. Kita pasti bisa. Sama kayak sekarang yang kita lakukan, kita pasti bisa. Oke. Jadi adik-adik, untuk hari ini pembelajaran yang akan kita belajar, kita pasti bisa melakukannya. Kita pasti bisa melakukannya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih untuk belajar lebih lanjut tentang hal menghakimi, ada satu hal yang perlu kita pelajari dulu adik-adik. Ada yang tahu kita mau belajar apa dulu ya? Untuk masuk ke hal menghakimi kita harus apa ya? Ada yang mau tahu? Biar kata kasih tahu nih. Kalau nggak ada yang mau tahu ya udah. Kayak pasti pada mau tahu dong ya. Apa ya? Jadi untuk kita lanjut untuk belajar lebih lanjut tentang hal menghakimi, kita harus apa ya? Kita harus mengasihi adik-adik. Pertama yang mesti kita lakukan adalah mengasihi. Ada yang belum pernah mengasihi?
Apakah kalian sudah pernah melakukan mengasihi itu seperti apa? Ayo, ayo, ayo. Mengasihi. Apa sih mengasihi itu, Kak? Apa sih mengasihi itu adik-adik? Apa? Oh, pasti udah pada jawab ya, mengasihi itu apa? Mengasihi itu menaruh kasih, Kak. Menaruh kasih kepada sesama. Ayo, itu pasti jawaban kalian karena kita bisa dengar kok di sini, oke? Oke. Menaruh kasih kepada sesama. Aduh. Menaruh kasih. Kita udah pernah belum ya melakukan mengasihi itu? Pastinya udah adik-adik. Terhadap keluarga, terhadap mama, papa, adik-adik, dan kakak-kakak. Ayo, pastinya kita selalu mengasihi dong. Mengasihi mereka. Kalau orang-orang di terdekat kita sendiri pasti mengasihi ya, tapi belum tentu kalau untuk yang di luar. Apalagi orang-orang yang menyakiti hati kita, adik-adik. Kita bisa nggak ya mengasihi orang itu? Ayo. Kayak Kak Tata yakin pasti adik-adik PT di seluruh dunia, terkhususnya PT Markus, pasti mengasihi. Betul kan? Pasti ya. Nah, kalau adik-adik sudah mengasihi ke semua orang, pasti adik-adik juga bisa melakukan yang namanya menghakimi. Salah ya, kok namanya menghakimi? Maksudnya katakan, pasti adik-adik juga bisa melakukan namanya hal menghakimi itu. Ayo, pastinya bisa dong. Hal menghakimi maksudnya adik-adik tidak menghakimi orang lain. Seperti bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Nah, sama juga adik-adik dengan keadaan kita sekarang sih. Untuk adik-adik bisa nggak sih tidak menghakimi? Adik-adik kan tahu nih, kita udah hampir 3 minggu, 4 minggu lebih dari sekitar berapa minggu ini ya kan, kita sekolahnya dari rumah, kerja dari rumah, termasuk Kak WFH, work from home. Adik-adik pun sama, belajar online ya kan. Pasti adik-adik udah tahu dong tentang virus yang sedang lagi heboh-hebohnya. Virus itu lagi naik daun adik-adik, soalnya diomongin satu dunia ya kan. Tapi adik-adik pasti banyak dong mendengar berita-berita tentang para medis, tentang para perawat yang diusir dari kos-kosannya. Adik-adik pasti pernah dong, pernah lihat dong, pernah baca, ataupun WhatsApp yang datang, ataupun berita yang adik-adik baca. Wow, adik-adik, itu tindakan menghakimi atau tidak menghakimi sih adik-adik? Yang mereka diusir dari kos-kosannya. Pastinya adik-adik selalu baca berita dong, nggak main game terus. Iya adik-adik, Kak Tata baca itu, Kak Tata lihat itu berita, sedih juga sih. Wow, gila. Kenapa ya? Mereka pun sudah berjuang di luar sana untuk kita, tapi mereka dihakiminya seperti itu adik-adik. Tidak boleh balik ke kosannya mereka. Wow. Jangan dicontoh ya adik-adik. Itu namanya kita menghakimi. Sedangkan firman Tuhan yang hari ini dibicarakan tidak boleh menghakimi adik-adik. Dari situ kita belajar banyak bahwa kita nggak bisa namanya main hakim sendiri, menghakimi seperti itu. Karena orang lain pun punya kesusahannya adik-adik, seperti para medis. Kasihan sekali, seperti perawat yang akhirnya dia diusir lah dari kos-kosannya itu karena pemilik rumahnya takut dia terinfeksi juga. Padahal kan belum tentu adik-adik. Nah, kalau hari ini kita boleh belajar tidak menghakimi, janganlah kita juga seperti itu adik-adik. Kita tidak boleh namanya menghakimi, main hakim sendiri, karena itu tuh semua tidak membuat kita untuk menjadi orang yang benar adik-adik. Bagaimana caranya kita terlebih dahulu harus mengasihi. Di saat kita sudah bisa mengasihi, kita juga bisa namanya tidak menghakimi orang lain. Sama nih adik-adik, sama keadaan kita sekarang. Bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama juga seperti
ada suatu artis yang mungkin adik-adik udah pernah dengar. Tahu dong Agnes Mo? Pastinya tahu. Kalau Agnes Salmon tahu nggak? Pastinya tahu dong. Itu terkenal sekali soalnya. Oke, kalau yang nggak kenal Agnes Salmon, aduh sedih banget deh bawahnya. Nah, Agnes Mo ini tahun 2019 atau 2018 dia itu pernah di videonya dia mengatakan begini, tempat kita di dunia ini bukan untuk menghakimi orang lain, karena itu bagian dari Tuhan. Keren banget ya. Tempat kita di dunia ini bukan untuk menghakimi orang lain, karena itu bagian Tuhan. Nah, untuk apa ya? Itu bagian Tuhan, adik-adik. Tempat kita di dunia ini bukan untuk menghakimi orang lain. Wow, hebat sekali ya video itu. Kalau adik-adik itu adik-adik cari aja sendiri, oke? Karena ini kan Agnes Salmon yang ngomong, itu Agnes Mo yang ngomong. Saya cuma menyampaikan. Nah, bagian kita adalah, ada yang tahu bagian kita apa ya adik-adik? Kalau bagian Tuhan kan untuk menghakimi, kita tidak include di situ untuk menghakimi, oke? Tapi bagian kita ialah untuk menginspirasi, mengasihi, mengampuni, tidak membicarakan orang lain, dan fokus meningkatkan kemampuan diri untuk melakukan yang terbaik. Itulah tugas kita adik-adik. Tugas kita bukan menghakimi, tapi tugas kita ialah menginspirasi, mengasihi, mengampuni, meningkatkan kemampuan diri, dan melakukan yang terbaik. Itu tugas kita. Ingat adik-adik, jangan menghakimi, karena itu bukan tugas kita, itu tugas Tuhan. Tugas kita, ayo apa? Menginspirasi, mengasihi, mengampuni, tidak mengampuni. Nah, itulah tugas kita adik-adik. Nah, kalaupun itu sudah menjadi tugas kita, sebaiknya kita lakukan, karena itu tugas kita. Biarlah, memang nggak mudah sih adik-adik dalam melakukan ini semua gitu ya. Untuk tidak menghakimi itu susah. Bukan hanya adik-adik, kakak pun belajar gitu. Tapi dari yang tadi awal kakak udah bilang, kita sudah bisa mengasihi mama papa kita dan orang lain, kita pun pasti bisa tidak main hakim sendiri, tidak menghakimi orang lain. Oke? Nah, untuk itu semua memang tidak susah, memang pastinya susah. Tapi kan ada Tuhan yang memampukan kita. Betul adik-adik? Yang jelas kita sudah tahu mengasihi, kita juga pasti bisa untuk tidak menghakimi. Nah, Yesus pun menginginkan hidup kita saling mengampuni, sama seperti Bapa yang mengasihi kita dan mengampuni dosa-dosa kita adik-adik. Bapa saja mengampuni dosa kita, masa kita nggak bisa, ya kan? Seperti yang dia lakukan, yang dia minta untuk tidak usah menghakimi. Memang tidak mudah untuk mengampuni dan mengasihi orang yang telah melukai hati kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menghakimi. Kalau kita sudah bisa melakukan semua itu, pasti Tuhan juga yang menguatkan kita adik-adik. Jadi firman kita pada pagi hari ini, ada yang tahu apa? Oh, karena tahu nih, pasti ada, kalian pasti di sana tuh sudah menjawab. Ya kak, kita harus kalau kita sudah mengasihi, pasti kita bisa melakukan namanya tidak menghakimi orang. Oh, hebat banget sih, atau bisa mendengar gitu. Oke. Jadi adik-adik, di saat kita sekarang ini dihalangi oleh berbagai macam, bukan berbagai macam sih, maksudnya berbagai macam keegoisan kita namanya kita manusia, pasti dong, masa dia buat salah
kita ampuni sih Kak? Tapi itulah yang Tuhan inginkan adik-adik. Kita mau belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Sama seperti Tuhan, karena itu tugas Tuhan untuk menghakimi. Tugas kita tadi adik-adik, ayo apa? Mengasihi, mengampuni, dan apa, ayo. Kayak tadi kata Tata mulu yang jawab. Oh, kata Tata kan tadi dengar suara kalian ya. Dan apa? Menginspirasi. Oke adik-adik. Dan kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini mau menyampaikan seperti yang tadi sudah Tata sampaikan. Adik-adik pasti sudah melakukan namanya mengasihi. Setiap hari pasti adik-adik melakukan. Dari situ adik-adik akan selalu diperbaharui. Dari kita sudah bisa mengasihi mama papa kita, adik kita, kakak kita pun juga bisa namanya tidak main hakim sendiri. Kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan selalu memampukan kita semua adik-adik. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Bapa, dalam masa-masa ini kami bisa melakukan firman ini, bisa melakukannya agar nama-Mu saja selalu dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Tuhan berkati semuanya. Gimana tadi firman adik-adik? Luar biasa kan? Luar biasa dong pastinya. Semoga firman yang sudah kita dengar dapat bermanfaat dan kita semua bisa menjadi berkat. Amin. Selanjutnya kita memasuki dalam doa syafaat. Pokok-pokok doanya ada orang tua, orang sakit, bangsa dan negara, pendidikan, gereja, PT Markus, dan Pak Rompas. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Kami mau mengucap syukur atas nafas kehidupan, atas kesehatan yang masih dapat kami terima. Pada pagi hari ini, kami ingin mendoakan orang tua kami. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, kesabaran, serta kekuatan, sehingga mereka dapat membimbing kami dan melihat kami saat kami sudah sukses. Melalui doa ini, kami juga ingin berterima kasih kepada orang tua kami yang sudah membimbing kami dari kecil hingga besar saat ini. Kami juga ingin mendoakan orang-orang yang sakit, baik mereka yang dirawat maupun mereka yang berada di rumah. Berkatilah mereka agar apa yang mereka minum, baik itu obat-obatan, baik apa yang mereka terima, perawatan dari dokter maupun suster, dapat membuat mereka kembali sehat dan dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kami juga ingin mendoakan untuk orang-orang yang terkena virus COVID-19. Berkatilah mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kesembuhan yang total, sehingga mereka dapat kembali untuk berkumpul bersama keluarganya dan dapat bekerja kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, berkati para dokter, para suster yang berjuang sehingga mereka harus meluangkan waktu untuk merawat pasien-pasien tersebut. Berikan mereka kesehatan sehingga mereka dapat terus membantu, merawat, dan menyembuhkan pasien-pasien tersebut. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami ini. Ampunilah kami Tuhan, dan pulihkanlah bangsa dan negara kami ini. Berkatilah Bapak Presiden, serta pemerintah-pemerintah dalam menyembuhkan, dalam memulihkan kembali bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kesabaran, serta kekuatan. Kami juga ingin mendoakan pendidikan kami yang ada di Indonesia.
Berkatilah pendidikan kami, bantulah kami untuk tidak malas-malasan lagi dalam belajar, sehingga kami bisa menjadi penerus bangsa yang memajukan negeri ini. Kami ingin mendoakan untuk teman-teman kami yang akan mengikuti berbagai macam ujian, ujian sekolah, ujian tengah semester, maupun ujian akhir semester. Lainnya apa yang sudah kami pelajari selama ini dapat kami tuangkan dalam kami mengerjakan soal-soal ujian tersebut, dan kami mendapatkan nilai memuaskan yang membanggakan diri kami, orang tua, sesama, maupun Engkau sendiri Tuhan. Walaupun kami belajar dari rumah ataupun kami mengerjakan soal-soal ujian tersebut dari rumah, bantu kami Tuhan, buatlah kami untuk terus bisa jujur dalam mengerjakan dan semangat dalam belajar. Kami juga ingin mendoakan Pelkat Teruna GPIB Markus. Berkatilah Pelkat PT ini Tuhan, berkati segala program-program yang sudah dibuat agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga agar semakin banyak anak-anak-Mu yang mau melayani dan mau memuji Tuhan bersama di Pelkat Teruna GPIB Markus. Berkati juga kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk menyiapkan ibadah PT pada hari ini. Kami juga ingin mendoakan gereja kami GPIB Markus. Berkatilah gereja kami agar semakin banyak lagi umat-Mu yang memuji nama-Mu bersama di GPIB Markus. Kami juga ingin mendoakan keluarga Parompas yang sudah memberikan kami tempat untuk beribadah di hari Minggu. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kesabaran, umur yang panjang, serta berkat yang melimpah. Inilah rangkaian doa syafaat kami. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta beserta Engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta
Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Biarlah firman yang tadi sudah kita dengar dapat menjadi pelita untuk kehidupan kita masing-masing. Dan juga biar adik-adik yang di rumah tetap bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh melakukan ibadah IMPT dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau boleh mendiamkan hati dan pikiran kami. Engkau boleh membiarkan kami untuk tetap mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Bapa, biarlah untuk memasuki minggu yang baru, Engkau masih mau menjaga dan melindungi kami. Engkau memberikan berkat untuk keluarga kami, dan biarkanlah kami mau tetap ada dalam lindungan Engkau. Dan minggu depan kami akan tetap ikut beribadah juga Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat, yang sengaja maupun tidak, yang telah menyakiti hatimu dan banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.